Bocil ini jadi OP dengan skill gacha tak terbatas, menceritakan sebuah benua yang berisikan 9 ras, ada Dragonute, Elf, Oni, Dwarf, Iblis, Dark Elf, Centaur, Beastman, dan manusia. Lalu MC ini dibiarkan berpisah dari keluarganya, dan dia itu akan menjadi petualang hebat dan membuat keluarga dia itu mapan. Di kota, MC sempat ada yang rasis sama dia, dan di guild petualang dia mendaftar, dan nama dia adalah Light, dan dia itu punya gift gacha tak terhingga. Jadi caranya itu sama kayak gacha biasanya. Lalu setelah gacha bakal muncul kartu dan tinggal dirilis doang. Lalu muncul barang yang ada di kartunya itu. Tapi barang pangeran Like itu sekarang jelek banget. Tapi Like bilang biasanya itu tidak seperti ini. Makanya Like itu mulai dari petualang rank F. Setelahnya Like itu mulai bekerja dan pendapatan dia itu sedikit banget, tapi malah dipalak sama Beastman lain. Dan itu membuat Light jatuh di lumpur dan mulai banyak yang rasis ke dia juga. Tapi muncul yang kelihatan seperti sebuah party. Light jelas ketakutan karena membuat tangan dia itu kotor. Tapi si Elf ini malah memeluk Light dan itu membuat Light keheranan. Jadi mereka ini adalah anggota persatuan ras. Beastman bernama Garo, F bernama Sasa, ada Drago, Diablo, Oboro, Nano, Sinoe, dan Santor. Dan mereka itu ngajak Light ikut ke party mereka untuk menciptakan dunia kesetaraan tanpa diskriminasi. Light yang masih kecil jelas ikut bersama mereka. Lalu di dungeon, Light itu cuma bisa diam doang pas yang lainnya itu bertarung. Dan mereka berada di dungeon terbesar yaitu Abyssal. Light jelas merasa enggak berguna, tapi yang lainnya itu tetap mendukung Light. Lalu mereka lanjut jalan dan di suatu tempat yang lainnya itu seperti sudah menemukan tempatnya. Lalu mereka bilang kalau Light dikeluarkan dari partinya. Light jelas enggak ngerti dan yang lainnya itu mulai menjelekkan Light yang lemot banget sadarnya. Dan akhirnya tugas mereka untuk mengurus sampah itu sudah selesai. Light masih nggak paham, jadi Drago bilang karena giftnya Light, para atasan mengira kalau Light itu adalah master. Jadinya mereka ditugaskan untuk merekrut Light dan mengawasi dari dekat. Tapi sekarang Like itu cuma sampah. Dan mereka makin menjelekkan Like, terutama Sasa yang tadi itu sok dekat banget dengan Light. Lalu Like diburu sama mereka dan Like itu cuma bisa lari ketakutan. Dan pas Like mau dihabisi, Like itu yang masih mau hidup dan dia itu malah masuk ke sihir teleportasi. Dan Like itu terkirim ke bawah dungeon ini. Lalu Like itu mulai merasa frustasi. Dia juga kangen sama keluarga dia. Apalagi party dia itu awalnya baik banget ke dia, tapi itu cuma bohong doang. Makanya Like itu mulai dendam sama mereka dan berjanji akan memburu mereka juga. Lalu Like merasakan adanya monster mendekat dan Like itu tidak punya cara lain untuk melawan, makanya dia itu menggunakan gift gachanya lagi. Apalagi dia itu tidak mau mati. Tapi ada yang aneh karena gift gachanya Like itu berbeda dari biasanya. Lalu di kartunya itu muncul seorang mid yang berhasil mengalahkan monster itu dengan mudahnya. Like jelas heran dan juga kagum dengan kecantikan cewek itu. Lalu cewek itu mendekat dan berlutut di hadapan Light. Light itu masih takut, tapi dia langsung disembuhkan sama cewek ini. Light juga kaget karena dia itu bisa sembuh dan enggak merasa sakit lagi. Dan cewek ini mau tahu siapa nama Light dan dia berjanji akan selalu melindungi Light ke depannya. Light itu jelas tanya dia ini siapa. Jadi dia ini adalah Mei.
dia itu perwujudan dari kartu super ultra rare dari gift gacha Light. Dan levelnya itu 9999. Dan Mei itu memodikan kehidupannya ke Light. Tapi Light itu masih merendah ke Mei karena gacha dia itu cuma gacha Zong doang. Jadinya Mei itu minta bisa mengecek gift-nya Light langsung. Dan Mei malah kagum dengan penampilan Light dan anugerahnya Light yang sudah tersembunyi. Jadi gacanya Light itu tergantung rate off dengan energi sihir yang ada di sekitar pemanggilnya. Dan ranknya itu dari tertinggi. Dijelaskan juga kalau energi sihir di atas dungeon itu tipis banget, makanya cuma sampah yang bisa digacha sama Light. Tapi di dalam dungeon, makanya Light bisa memanggil Mei dengan gacanya. Mei mulai muji Light yang datang sendirian ke bawah cuma untuk tes gacha dia. Jadi Light jelasin apa yang terjadi ke dia tadi. Padahal dia itu cuma mau membuat keluarga dia itu hidup mapan saja. Makanya Mei itu memeluk Light dan dia berjanji akan memburu orang yang membuat Light begini dengan satu perintah Light saja. Tapi Light menahan Mei karena yang akan balas dendam adalah dirinya sendiri. Dan Mei itu jelas mendukung Light dengan sepenuh hatinya sebagai maid Light. Lalu Light mengaktifkan gift dia lagi di dasar dungeon Abyssal. Skip 3 tahun kemudian, Light sekarang memiliki banyak maid, tapi wujud dia itu masih seperti sebelumnya. Dan para maid itu benar-benar memuji Light. Dan Light itu juga membuat kota di dungeon Abyssal ini. Light juga tanya tentang kota 49. Jadi Aoyuki itu dia menjelajah area di sekitar Abyssal untuk membuat peta. Mei sempat agak khawatir dengan Aoyuki yang sifatnya itu kayak kucing banget, tapi Light tetap memuji Aoyuki. Lalu Ellie yang mengembangkan teknik sihir baru yang diperlukan untuk rencana Light ke depannya. Light juga merasa terlalu banyak memberi pekerjaan ke Ellie. Tapi kata Mei, itu keberuntungan bagi mereka. Lalu Nazuna masih patroli di area istana, tapi dia itu cuma bisa bertarung doang. Untuk hal lainnya itu kurang banget lah. Jadi sifat Nazuna itu otak-otot. Lalu di depan pintu, Jack bersikap santai banget sama Light. Dan itu membuat Mei emosi ke Jack. Tapi Light yang memperbolehkannya, jadi enggak apa-apa lah. Jadi Light sama Jack itu akan latihan tarung. Dan Nazuna yang sedang patroli bertemu dengan para maid lain. Dan pas Nazuna sedikit dikasih pujian sama mereka, dia langsung malu-malu sombong lah. Jadinya Nazuna diminta tolong sama para maid untuk cek satu ruangan karena mereka itu nggak bisa ke sana. Dan Nazuna jelas setuju lah. Dan di ruangan Light, Nazuna malah bertemu dengan Mei. Dan Mei itu menyuruh Nazuna pergi saja. Nazuna tanya kenapa Mei di sini, tapi Mei itu nggak mau jawab. Jadinya Nazuna masuk dan dia nebak kalau Mei itu tadi main-main di kasurnya Light. Tapi Nazuna itu mudah dikibulin, jadinya Mei itu aman lah. Nazuna juga bawa pesan dari para maid lainnya yang mau membersihkan kamar Light juga. Tapi Nazuna itu enggak paham. Jadinya Mei tinggal kasih uang jajan ke Nazuna dan Nazuna itu langsung pergi beli jajan. Nazuna juga ketemu sama Aoyuki yang cuma ngomongnya doang. Nazuna jelas masih otak-otot. Malahan Nazuna itu sok menjadi senior yang bisa diandalkan Aoyuki. Jadinya Aoyuki bilang kalau tugas dia itu sudah selesai kok. Lalu Nazuna itu lanjut patroli di ruang tahta. Nazuna itu kagum pas melihat Light duduk di sana. Dan dia itu kangen melihat itu. Tapi Nazuna malah merusak salah satu patung di sana. Jelas Nazuna itu panik lah. Makanya dia itu kabur ke Light sama Jack yang setelah latihan. Dan Light bilang kalau dia itu nggak akan lengah lagi. Ke Mei yang marah kepada Mei tadi karena surat tadi itu. Tapi tetap mereka itu nggak boleh ke kamar Light. Ke Nazuna, di luar dia ketemu sama Ellie. Dan Ellie bilang kalau Nazuna itu bodoh. Jadinya mereka itu bertengkar kayak bocil lah di sana.
ke para maid tadi yang gosip tentang Mei dan Light. Tapi Mei datang dan menghukum mereka untuk membersihkan area tahta. Dan jelas sepatunya itu tadi patah, jadinya mereka itu paniklah. Dan Nazuna dia itu mulai santai di kamar dia doang. Dan dia itu ingin banget ketemu sama Light. Jadi besoknya pas Light memanggil mereka bertiga langsung nempel banget sama Light. Dan Ayuki itu bersikap seperti kucing sungguhan lah. Dan pas Light membicarakan hal penting, monster muncul dan Light itu masih merasa gemetar melihat monster itu. Jadinya mereka bertiga itu mulai serius dan kesel lah karena monster itu membuat Light gemeteran. Melihat aura itu, Hellhound-nya jelas takutlah. Tapi Light menghentikan mereka dan Hellhound itu sudah menjadi anjingnya Light. Dan Light bilang kalau umpannya itu sudah kena, makanya mereka sekarang disuruh bersiap-siap. Dan target pertamanya Light itu sudah didapatkan, dan itu adalah Garo. Tapi sekian aja dulu untuk episode 1 dan 2-nya. Sebenarnya animenya itu gak beda sih sama manganya. Karena di manganya itu bakal langsung ke balas dendam Light setelah skip 3 tahunnya. Jadi ini diisi dengan para maid lainnya itu dan kesehariannya lainnya itu juga refreshing jadinya lah. Lebih bagus jadinya. Tapi segini aja dulu, jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. Bye-bye. Bagakers.